Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur di Jawa Barat. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik dan bijaksana. Tak heran kalau negeri itu makmur dan tentram. Tak ada penduduk yang lapar di negeri itu. Raja itu dipanggil dengan Raja Prabu. Tetapi keluarga kerajaan itu tidak memiliki seorang anak satupun. Penasihat menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Yang mulia, hamba sarankan yang mulia sebaiknya mengangkat anak saja. Iya, yang mulia. Tidak, bagiku anak angkat lebih baik daripada anak kandung. Sang ratu sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Suatu saat kita akan mempunyai anak. Iya, tentu saja, Kanda. Sehingga suatu hari Raja Prabu hendak pergi ke hutan untuk berdoa agar dikaruniai seorang anak. Aku akan pergi ke hutan untuk berdoa. Baiklah, hati Kanda. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu pun hamil. Kanda, aku hamil. Benarkah? Iya benar, tadi aku sudah ketemu ke istana dan tadi mengatakan bahwa saya hamil. Ini akan menjadi kabar baik. Setelah 9 bulan lamanya ratu mengandung, ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Putri itu dinamakan Putri Nirwana. Penduduk banyak mengirim mainan untuk sang putri. Lihatlah Kanda, anak kita lucu dan cantik ya. Aku yakin suatu kelak nanti dia akan tumbuh menjadi putri yang cantik. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginannya tak dikabulkan, maka ia akan marah dan berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap mencintainya. Bunda, aku ingin seekor kuda. Kita sudah memiliki banyak kuda, nak. Tidak. Kuda kita sudah banyak. Bagaimana dengan kudamu? Dasar orang tua tidak berguna. Apa yang kau katakan, nak? Putri pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Tak terasa sudah 17 tahun usia sang putri. Ia tumbuh menjadi seorang putri tercantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata dan pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Sesampainya di tempat ahli perhiasan, Anda membuat kalungnya sangat indah untuk putriku. Tentu saja tuanku, saya akan melakukannya. Oke, terima kasih. Sama-sama tuan. setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat indah. Wah, ini kalung terindah yang pernah aku lihat. Pasti putriku senang. Terima kasih tuanku. Setelah itu, raja kembali dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kepada putri tercinta saat dia ulang tahun esok. Keesokan harinya, hari ulang tahun putri tiba. Raja Prabu segera memberikan kepada anaknya. Putriku Nirwana, ayah Anda sudah mempersiapkan hadiah yang paling indah untuk kamu. Iya, Ayahanda. Aku harap kau memberikan hadiah yang paling indah. Selamat ulang tahun, putriku. Iya, Ibunda. Raja Prabu segera memberikan kalung itu kepada putrinya, tetapi putri terlihat tidak menyukai kalung tersebut. Kalung apa ini, Ayahanda? Aku tidak akan mengenakannya untuk leherku yang cantik ini. Tidak ada seorang pun yang menyangka sang putri akan mengatakan hal tersebut. Semuanya terdiam, tak ada seorang pun yang berbicara. Tiba-tiba terdengar isak tangis sang ratu. Ada apa denganmu, nak? Aku tidak akan mengenakan kalung ini. Sang putri segera membuang kalung itu ke halaman istana. Kalung tersebut menjadi rusak dan permatanya tersebar ke seluruh halaman istana. Dasar kalung jelek. Tiba-tiba sebuah mata air muncul dari halaman istana. Percikan airnya membuat sebuah genangan air di halaman istana. Semua orang telah ketakutan dan menyalahkan hal tersebut kepada sang putri. Apa yang telah kau lakukan, putri jahat? Kau telah membahayakan rakyatmu.
Sang putri sangat ketakutan, dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tetapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak di hari yang cerah. Kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan lain di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga.